Oke, hello crypto lovers. Saya Nadi Syaidin akan ngobrolin banyak hal tentang aset kripto yang dimana-mana sedang hangat-hangatnya nih jadi bahan gibahan netizen. Wah, yaitu adalah aset kripto atau kripto. Semakin banyak juga nih yang tertarik banget untuk berinvestasi di aset kripto. Bahkan di Indonesia, crypto lovers udah ada sekitar 6,5 juta orang yang bermain kripto dan didominasi oleh generasi milenial seperti aku atau generasi Z atau Gen Z. Oke, nah pertanyaannya, apakah bisa juga kita menabung di aset kripto ini? Teman-teman Crypto Lovers pasti mau tahu jawabannya kan? Subscribe dulu dan juga kasih jempol like dulu ya ke Investo TV. Sebelum kita mulai obrolannya, nah sekarang saya akan mengulik soal mungkin nggak ya menabung di aset kripto. Kali ini Nadia akan ngobrol dan juga ngulik bareng bersama Mas Christopher Tahir selaku edukator keuangan. Halo Mas Chris. Halo. Halo Mas Chris, salam kenal. Mas Christopher, boleh nggak sih di-share ke teman-teman crypto lovers? Mas Chris ini background-nya apa? Selaku edukator keuangan dan juga sekarang lagi domisilinya di mana nih Mas Chris? Di Jakarta kah atau mungkin sedang lagi bekerja di suatu tempat? Oke. Saya sendiri sih saat ini berdomisili di Kuala Lumpur. Kerjanya di sini sebagai trainer di bidang trading. Nah, cuman saya sendiri sebelumnya memang sudah punya background di dunia keuangan. Saya start di asuransi, kemudian hingga akhirnya saya pindah ke bidang investasi. Namun sebelum saya pindah, waktu itu saya sempat mengambil sertifikasi di bidang perencanaan keuangan pribadi atau Certified Financial Planner. Nah, saat ini sih berencana ngambil sertifikasi yang lain, yaitu Certified Market Technician. Nah, tapi selain dari karirnya sendiri, saya sendiri sudah berinvestasi sejak tahun 2009 hingga hari ini. Sehingga ya bisa saya katakan pengalaman yang bisa saya bagikan seharusnya sudah cukup banyak. Oke nih Mas Chris, berarti Mas Chris sudah mendalami dunia investasi sudah lama. Nah, Mas Chris, kalau untuk aset kripto sendiri, Mas Chris dari tahun berapa sih sebenarnya mulai mendalami? Untuk aset kripto sendiri saya mulai di tahun 2017. Waktu itu saya startnya sebagai penambang atau miner. Baru kemudian 2018 saya jual alat-alat saya, kemudian akhirnya saya hanya berinvestasi hingga hari ini. Oke, nah pas banget nih dengan topik kita kali ini. Jadi sebenarnya kita tuh bisa nggak sih berinvestasi dan juga ada bahkan yang katanya sih nabung lewat aset kripto? Yap. Sebenarnya bisa. Jadi problem dari aset lainnya, misalnya saham, adalah aset saham tidak bisa yang namanya dibagi-bagi alias tidak divisible. Di mana ini diselesaikan bukan hanya oleh kripto sebenarnya, tapi diselesaikan oleh aset-aset lainnya seperti reksadana dan sebagainya. Namun dalam konteks ini, apakah kripto bisa dilakukan seperti itu? Jawabannya bisa. Nah, kripto ini sangat cocok sebenarnya untuk investasi, terutama untuk Bitcoin sendiri. Oke, jadi alasannya apa sih Mas Chris sebenarnya? Jadi dari kalau kita bercerita soal kripto, kenapa hanya Bitcoin? Karena Bitcoin adalah satu-satunya yang sudah proven lebih dari 10 tahun. Di samping itu, Bitcoin sudah istilahnya diterpa oleh berbagai isu-isu, di-ban oleh negara A, B, C, sampai Z, hingga berbagai isu yang akhirnya bisa kita lihat hingga hari ini, Bitcoin masih menunjukkan tajinya. Bitcoin sudah uptrend sudah lama sekali, bahkan belum pernah patah hingga hari ini. Sehingga menurut saya kalau kita berinvestasi jangka panjang, kita ingin melihat suatu aset yang punya jangka panjang yang bagus juga. Oke, nah sebenarnya apa sih yang membuat aset kripto ini dilirik sebagai salah satu alternatif untuk menabung nih, terutama bagi generasi-generasi Z? Oke, generasi Z, milenial, generasi Y, semuanya punya satu kesamaan, yaitu semuanya pengen cepat. Dikarenakan hal itu, sama juga aset kripto selalu menjanjikan bisa kaya cepat. Tapi banyak yang lupa bahwa ingin kaya cepat, risikonya juga harus besar. Risiko ini yang lupa dikatakan oleh para influencer dan lupa dipelajari oleh para investornya. Sehingga menurut saya ini yang jadi bahaya gitu loh. Nah, kalau misalnya kita sebagai
milenial, Gen Y, Gen Z, kita mau pelajari ini, kita mau jadikan nih aset investasi, kita pelajari juga risikonya. Cocok nggak? Kira-kira kalau misalnya nih, tiba-tiba besok Bitcoin turun 20%, bisa nggak tidur nyenyak? Kalau nggak bisa, mungkin aja investasinya udah kebanyakan. Oke, jadi contoh kecilnya kayak gitu ya Mas Kris ya. Kira-kira bisa bobo Yap. nyenyak nggak nih kalau misalkan karena fluktuatif banget ya aset kripto itu ya Mas Betul, Kris. Nah, betul, oke, tadi betul. kan Mas Kris sudah sebut resikonya main aset kripto dan juga fluktuatif. Selain itu apa aja sih yang harus kita pahami sebelum kita nyemplung dan juga menabung di aset kripto? Kalau kita sebelum menabung, pertama lakukan yang namanya risk profile assessment dulu. Pelajari risiko diri sendiri dulu. Ngerti kita adalah profil risiko yang mana nih. Kita adalah tipe yang konservatif kah? Kita tipe yang menengah kah? Atau kita tipe yang agresif? Nah, kalau kita udah tahu, baru kita bisa tentukan, oh saya cocok nih ke aset kripto. Kalau misalnya kita ada tipe yang konservatif, bisa saya katakan hampir pasti udah gak bakal cocok investasi di kripto. Karena fluktuasinya yang gila-gilaan, ini bisa ngebuat sakit jantung bagi yang para konservatif ini. Gitu. Jadi pertama itu dipelajari dulu. Setelah dipelajari, ketahui jumlah risiko yang bisa diterima, baru pelajari koinnya. Nah, pelajari koinnya menurut saya juga nggak perlu ribet, cukup Bitcoin saja sudah cukup sebenarnya. Oke deh, jadi intinya kalau misalkan memang teman-teman tipe yang gampang jantungan ya Mas Kris ya, atau Yap. memang cocoknya dengan investasi yang zaman dulu, yang nggak bisa nih dengan fluktuatif yang luar biasa naik turun, bahkan per sekian detik ya Mas Kris ya, benar-benar ya fluktuasinya Yes, betul, ya. betul. Betul, jadi Betul. kalau misalkan memang seperti itu, nggak dulu, jangan dulu. Oke, mungkin bisa coba investasi lainnya. Nah, bagaimana sih kita bisa memilih platform exchange yang tepat? Karena banyak banget kan nih Mas Kris, apalagi di Indonesia, banyak sekali platform yang sudah terdaftar oleh Bapepti, dan kita juga bingung nih sebenarnya yang mana ya, yang lagi hits yang ini, yang lagi hits yang ini, kok kata influencer satu yang ini yang oke, gimana cara pilih yang tepat nih Mas Kris? Nah, yang pertama yang sangat penting untuk dimiliki sebuah exchange adalah license, izin atau regulasi. Menurut saya ini adalah hal yang sangat penting dikarenakan aset kripto memiliki satu sifat alami yang namanya pseudonymous. Pseudonymous maksudnya dia nggak ada namanya, jadi hanya alamat gitu loh. Alamatnya dalam bentuk alfanumerik, di mana kita nggak bisa hafal gitu loh. Nah, ini ngebuat aset kripto sangat rawan dengan yang namanya dibawa kabur. Supaya ini lebih kecil risikonya, maka kita cari perusahaan yang sudah berizin di Indonesia, berizin oleh Bapepti. Di Indonesia sudah ada banyak sekali perusahaan yang berizin Bapepti. Jadi start dari sana dulu, kemudian baru cek kira-kira nih platformnya sesuai nggak untuk kita pakai. Nah, atau misalnya ada fasilitas lain, depositnya, withdrawalnya, atau biayanya, ada banyak sekali yang bisa kita pelajari sebelum kita benar-benar pakai satu platform. Kira-kira itu. Oke, jadi kalau menurutku kayaknya memang kita harus coba satu-satu kali ya Mas Kris ya. Bisa kita cari tahu dulu, kita pelajari platformnya masing-masing, download dulu platformnya, dan yang penting adalah platform yang sudah terdaftar di Bapepti. Karena listnya memang lumayan banyak, teman-teman bisa langsung googling aja, nanti akan keluar list-list yang sudah terdaftar di Bapepti. Kita cari aman aja ya Mas Kris ya. Yes, betul, betul. Nah, Mas Kris, ada ribuan aset kripto nih di dunia. Di Indonesia juga ada 229 aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Bagaimana sih kita bisa memilih koin yang tepat untuk menabung nih, Mas Kris? Nah, kalau bercerita soal menabung, maka saya bercerita soal jangka panjang. Jadi kalau kita bercerita yang jangka panjang, saya sih lebih memilih yang sudah terbukti saja. Saya akan hanya menabung di Bitcoin. Tapi kalau misalnya yang lain tuh gimana? Tiba-tiba bisa naik 3 bulan 1000% nih. Kita kan bakal tergoda nih. Menurut saya itu boleh-boleh aja, tapi ambil sebagian kecil dari tabungan kita. Jangan ambil semua tabungan kita untuk dimasukkan ke sana. Itu yang sering terjadi di belakangan ini, di mana banyak sekali yang pakai uang nikahnya, uang kuliahnya, dimasukkan akhirnya tiba-tiba hilang. Dan akhirnya setelah hilang baru cari tempat pengakuan dosa. Ini sering terjadi di Indonesia, bukan Indonesia aja. Ini terjadi di mana-mana sebenarnya. Jadi kalau memang menabung hanya Bitcoin, yang lain hanya ambil momentumnya. Misalnya nih, portofolionya udah terkumpul 100 juta. Tiba-tiba nampak nih ada koin yang kira-kira menarik untuk dispekulasi jangka pendek. Ya udah ambil 1 juta, dicoba-coba aja gitu loh. Jangan ambil 100 jutanya dimasukkan ke sana gitu. Jadi istilahnya
sebenarnya kita udah dapat telur yang baik-baik saja, ini tiba-tiba ditukarkan sama telur busuk. Kan sayang gitu loh. Betul. Jadi sekali lagi cari aman aja ya Mas Kris ya. Dan Betul. resepnya untuk cari aman, kalau misalkan memang nggak mau Bitcoin, mau coba-coba koin yang lain, kita start dulu dari nominal yang kecil, lalu nanti nabung Yap, lagi nominal berikutnya 1 bulan sekali betul. mungkin ya Mas Kris ya, atau 1 minggu sekali. Dan tentunya pakailah Yap, uang dingin. Oke, yap. nah kita juga harus memahami kan ya, ini Mas Kris untuk fundamental dari aset kripto itu sendiri. Sebenarnya apa aja sih yang harus kita pelajari sebelum memilih koin yang tepat nih Mas Kris? Apa risikonya jika kita nggak paham tentang fundamental yang cukup? Nah, kalau kita tidak memahami fundamentalnya cukup, maka kita tidak akan memiliki kepercayaan diri. Atau kalau Hmm. bahasa bulenya tidak memiliki conviction yang cukup untuk memegang koin ini cukup lama. Nah, tapi kalau kita Hmm. bercerita soal token-token ataupun koin-koin di luar Bitcoin, maka saya lebih bercerita soal kita mengambil momentum pergerakan harganya. Jadi kalau misalnya lagi high, kita mau ambil pergerakan harga jangka pendeknya, go for it. Gak apa-apa. Tapi kalau Hmm. kita memang berencana untuk jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, maka kita akan lebih aman untuk berinvestasi di yang sudah proven, yaitu balik lagi ke Bitcoin. Karena kenapa? Kalau kita bercerita soal token-token tersebut lebih cenderung ke sisi spekulatif. Ada yang mengatakan kita bisa dipakai di A, bisa dipakai di B, dan seterusnya. Ketika berbicara bisa dipakai di A, B, C, dan seterusnya, maka kita berbicara bahwa ini digunakan sebagai utility atau utilitas. Dalam artian, Hmm. kita bisa pakai untuk pembayaran, bisa pakai untuk menggantikan sesuatu. Ini seharusnya harganya nggak fluktuatif, gitu. Ini harusnya harganya flat, tetap, gitu. Dimana kalau misalnya harganya naik, ini adalah pure spekulasi, jadi jangka pendek aja. Oke, jadi pokoknya intinya kalau mau jangka pendek boleh coba token-token yang lain ya Mas Kris ya. Kalau misalkan mau jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, coba aja Bitcoin yang lebih aman ya Mas Kris. Betul, betul. Oke, nah ngomongin soal aman, sebenarnya menabung di aset kripto itu aman gak sih Mas Kris? Karena pasti kita akan membandingkan dengan keamanan yang kita peroleh ketika kita menabung di bank, bukan? Yap, yap. Nah, kalau kita Hmm. bercerita aman, maka ini balik lagi. Aman dari sisi mana? Kalau aman dari sisi cyber security, menurut saya cukup aman, dikarenakan semuanya tercatat di dalam jaringannya. Maka kalau memang mau lebih aman lagi, setelah beli di exchange yang ada, ya ditarik aja ke wallet pribadi. Ini sama aja istilahnya, Hmm. kita punya rekening, tapi kemudian rekening itu kita cuma numpang lewat rupiah kita, kemudian ya kita simpan balik sendiri. Atau istilah lainnya self custody. Oke, self custody. Jadi itu jatuhnya logikanya lebih aman ya Mas Kris karena seperti kita Yap, menyimpan uang di dompet kita sendiri. Betul. betul, Oke deh Mas Kris kalau betul. begitu. Nah, selain itu membandingkan dengan bank ya Mas Kris menabung di bank. Apakah ada bunganya nggak sih Mas Kris kalau misalkan kita menabung di aset kripto? Kalau di bank kan kita dapat bunga nih. Apakah hal yang sama bisa kita dapatkan ketika kita menabung di aset kripto? Nah, di Indonesia kebetulan belum ada platform yang menyediakan itu. Mungkin dikarenakan ini bisa jadi saingannya bank juga. Jadi menurut saya akan Hmm. susah untuk keluar izinnya. Tapi kedepannya ya kita nggak tahu Hmm. apakah izin seperti itu akan ada. Tapi di luar negeri sebenarnya udah banyak sekali platform-platform yang menawarkan hal yang sama. Memang ada yang menawarkan bunga dari mungkin 2% hingga bahkan yang ratusan persen. Tapi biasanya yang di atas 10% itu sudah masuk ke ranah decentralized exchange, di mana mereka yang ada di Hmm. dalam jaringannya. Tapi memang kelemahannya seperti yang sudah kita ketahui, di mana-mana kalau hasilnya besar, risikonya juga besar. Nah, risiko di sini kalau misalnya kita di decentralized exchange, risiko kaburnya ini yang serem sebenarnya. Maka Hmm. saya sendiri lebih cenderung untuk simpan sendiri. Simpan sendiri jauh lebih aman. Tapi memang ada kiat-kiatnya supaya yang kita simpan ini menjadi aman. Oke, nah kalau misalkan ngomongin perbandingan dengan bank lagi nih Mas Kris. Kalau di bank kan kita bisa Mhm. ambil uang kita seperlunya. Bahkan di Indonesia ada yang penarikan uangnya 30.000 aja gitu kan ya Mas Kris. Mhm. Apakah kalau misalkan kita
kita menabung di aset kripto? Bisa nggak sih kayak gitu juga, Mas Kris? Atau ada waktu tertentu di mana kita harus mengendapkan aset kita sebelum nantinya kita bisa jual lagi nih aset kita? Nah, kalau di aset kripto sebenarnya enaknya kita malah bisa transaksi yang lebih kecil lagi. Cuman tergantung apakah biayanya nutup atau enggak gitu loh, biaya transaksinya. Jadi di aset kripto kalau kita bercerita sudah off exchange, saya sudah simpan sendiri, maka ini udah bercerita soal apakah yang kita belanjakan ini bisa menutupi biayanya. Makanya kalau di komunitas Bitcoin sendiri dikembangkan satu teknologi yang namanya Layer 2 Network atau yang lapisan kedua, atau istilah lainnya adalah Lightning Network. Nah, Lightning Network ini fungsinya persis dengan mesin EDC. EDC itu yang mesin gesek kartu kredit. Jadi tujuannya supaya kita bisa transaksi yang kecil-kecil. Biayanya per satu transaksi itu sekitar 5 hingga 50 rupiah. Jadi biayanya murah sekali juga. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak beda jauh sama bank ya, Mas Kris? Dan tidak ada alasan untuk bisa menabung di aset kripto kalau gitu, ya nggak sih? Yap, betul sekali. Oke deh Mas Kris. Nah, kita coba bicara tentang fluktuasi aset kripto yang luar biasa lagi nih, seperti yang tadi kita obrolin. Kan fluktuasi memang sangat tinggi ya Mas Kris. Gimana sih cara kita meminimalisir resiko yang bisa kita alami dan juga memaksimalkan return yang kita dapat nantinya? Nah, kalau berbicara soal fluktuasi, maka kita harus ingat kembali. Sebelum kita berinvestasi di aset kripto, kita pelajari yang namanya risk profile-nya kita. Apakah fluktuasi yang akan terjadi atau yang sudah pernah terjadi bisa kita terima? Contohnya begini, kalau kita bercerita dalam satu tren yang panjang dalam 1 tahunan, biasanya ada fluktuasi sekitar 20 hingga 40%-an. Dalam hal ini saya bercerita Bitcoin. Kalau misalnya kita bercerita koin lain, bisa hingga 70-80%. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa terima fluktuasi seperti itu dengan total portofolio kita saat ini? Contoh misalnya, kita sudah berinvestasi 100 juta. Tanya ke diri sendiri, apakah kalau misalnya nih, saya investasi Bitcoin aja, terjadi minus 40 juta, saya bisa terima? Kalau nggak bisa terima, maka berarti kita nggak cocok untuk investasi sebanyak 100 juta. Kecilkan angkanya, sesuaikan lagi dengan diri kita. Gitu. Oke. Jadi kalau urusan fluktuasi yang luar biasa tinggi, Mas Kris tipsnya adalah coba balik lagi tanya diri sendiri ya Mas Kris ya. Kalau misalkan kita kehilangan banyak, oke nggak? Kalau misalkan memang rasanya sedih banget kehilangan banyak sekali karena fluktuasi yang luar biasa tinggi, coba dari yang kecil-kecil dulu nabungnya aset kriptonya. Oke deh. Betul. Nah, seberapa penting sih sebenarnya Mas Kris untuk kita memperhatikan spread harga nih dan juga volume transaksi sebelum memutuskan nantinya kita akan membeli koin tersebut untuk kita menabung di aset kripto? Spread harga sebenarnya fungsinya sangat besar. Dalam hal ini terutama kalau yang membeli dalam jumlah yang besar. Kalau kita membeli jumlah yang besar, spread harga ini bisa mempengaruhi harga yang kita transaksikan. Jadi contohnya nih misalnya saya beli koin XYZ. Perbedaan harga antara harga bid dengan harga offer atau harga as itu katakan 500 rupiah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah di harga offer ini atau harga as ini volumenya cukup untuk mengakomodasi transaksinya saya? Kalau cocok, silakan. Tapi kalau nggak cocok, ya jangan. Menurut saya ini akan sangat berpengaruh kepada nantinya ketika kita hendak menutup posisi juga gitu loh. Makanya saya selalu menekankan ketika kita ingin bertransaksi jangka pendek, pastikan koin atau token yang kita transaksikan ini bisa mengakomodasi likuiditas yang kita mau gitu loh. Misalnya saya bertransaksi satu koin nih 1 miliar. Apakah 1 miliar ini muat di koin itu gitu loh? Muat dalam artian ketika saya tutup posisi saya, ini nggak akan mempengaruhi harga yang ada di pasar secara signifikan. Misalnya kalau misalnya saya jual nih, tiba-tiba harganya turun 10%, kan nggak lucu gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Menurut saya itu sangat penting gitu.
Oke, oke, oke. Balik lagi, tanya diri kita sendiri lagi ya Mas Kris ya. Apakah Yap, kita yap, siap atau tidak? Pokoknya berarti inti dari menabung di aset kripto adalah kita harus pelajari dulu tentunya, dan tidak ada salahnya untuk menabung di aset kripto karena tidak beda jauh dengan bank. Tetapi kalau di Indonesia memang tidak ada bunganya ya Mas Kris. Belum ada bunganya sejauh betul, ini. betul. Tetapi untuk mengambil secara dadakan, misalkan tiba-tiba butuh nih buat bayar kosan, udah kepepet banget ya ternyata, boleh ambil silakan, tapi gak beda jauh bunganya, atau hanya sedikit aja yang kita loss gitu ya Mas Kris ya. Jadi memang tidak ada salahnya, dan Betul, alangkah betul. baiknya untuk menabung pelan-pelan dulu ya Mas Kris, jangan langsung Hmm, di nominal yang tinggi sekali ya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba loss iya, banyak akan terlalu sedih, kecuali memang gak masalah betul, kalau misalkan loss banyak betul, ya Mas Kris. betul, betul, Oke betul deh. sekali. Jadi gimana nih crypto lovers? Sudah tertarik untuk menabung di aset kripto? Banyak kan tadi poin-poin yang dibagikan oleh Mas Kris yang bisa menjadi bahan untuk kita pertimbangkan sebelum memutuskan apakah kita akan menabung di aset kripto. Mau investasi di aset kripto yang mana juga bisa kita pertimbangkan. Nah, intinya kita pelajari dan juga pahami terlebih dahulu sebelum pilih koin dan juga investasi yang mana supaya bisa meminimalisir resiko. Dan jangan lupa bisa subscribe dulu YouTube channelnya Investo TV, like juga video kita di sini, dan bisa juga cek-cek YouTube channelnya Mas Kris ya Mas Kris. Di mana Mas Kris? Yap. Boleh di-share? Di Duit Pintar, jadi ada di YouTube dan Oke. Spotify. Jadi kalau yang suka Mhm. pakai Spotify, di Spotify ada. Di samping itu, kalau misalnya nih pengen gabung ke komunitas, di deskripsi YouTube saya juga ada masukkan pas Telegram saya. Jadi di sana juga bisa ngobrol langsung. Mantap. Jadi kalau mau lebih melek tentang investasi dan juga ekonomi, bisa ke YouTube channelnya Mas Kris juga, dan juga channel Spotify-nya Mas Kris. Oke, terima kasih banyak Mas Kris. Sehat selalu di Yap, Kuala Lumpur. sama-sama. Oke, Yap. sampai jumpa lagi. Kita akan ketemu Crypto Lovers, ketemu lagi di topik-topik lainnya di Crypto Talk. Oke, saya Nadia pamit dan juga Mas Kris pamit. See ya. See you.